Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, enggak, ya sekarang sudah hilang itu musiknya. Sekarang bisa Udah kedengaran hilang lebih jelas. musiknya. Gimana Bang Nuim, sehat ya? Ini sudah agenda itikaf kayaknya nih ya, sudah masuk nih agenda itikaf. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di pagi hari ini kita akan menyoroti beberapa hal, Bang Nuim, di antaranya ini mengenai korupsi timah kan. Kalau di media sosial tuh yang mengangkat mengenai isu ini itu angka 271 triliunnya gitu. Bahkan netizen-netizen ini kan sekarang ini udah zamannya meme-meme gitu ya. Wah, apa saja dijadikan meme. Kalau 271 triliun itu dibuat untuk apa gitu ya. Kita menyoroti Bang Nuim, ini sepertinya peradaban bangsa ini kok gimana ya, belum beranjak ke level tinggi ini kalau dalam beberapa catatan. Mengenai alam yang terus saja mengalami kerusakan dalam hal penjarahan timah saja. Ini saya baca beritanya, wah mengerikan sekali gitu ya masalah korupsi timah ini Bang Nuim. Bangka Belitung. Kalau dari gambaran alamnya tuh saya tahu dari filmnya Laskar Pelangi itu mengenai Bangka Belitung ini. Bagaimana Bang Nuim menyoroti ketamakan korupsi timah gitu ya. Ini mengawali kita Bang Nuim. Iya, ini menarik sekali. Ini sifat manusia yang tidak pernah cukup. Iya. Makanya kalau kita tarik ke belakang, Rasulullah SAW mengatakan orang yang paling kaya itu adalah orang yang tahu bersyukur. Ini seakan-akan berapa banyak pun masih kurang, masih perlu lagi. Jadi ada suatu ungkapan dari orang yang pernah menjadi istri Presiden Kennedy di Amerika Serikat, Jacqueline Kennedy. Waktu itu dia bicara mengenai soal badan yang kurus, kan perempuan ingin kurus, ingin langsing, tidak mau gemuk. Dan dia mengatakan tidak bisa cukup langsing, bisa lebih langsing lagi. Dalam hal ini tidak bisa dikatakan cukup kaya, harus lebih kaya lagi. Saya tahu orang-orang yang punya kekayaan pada satu saat dia mengatakan, aduh aku ini udah punya 35 miliar, barangkali aku pensiun. Tapi akhirnya tidak. Dan dia mengatakan mungkin kalau aku sampai 40 miliar, 40 miliar, 50 miliar. Jadi ketamakan itu pernah dijadikan suatu cerita yang punya, ya katakanlah ini cerita ini ada pencerahannya untuk kepada manusia, yaitu dalam suatu, ini cerita kuno ya, cerita kuno dan ini tidak benar, yaitu Midas. Midas ini seorang raja yang ingin jadi kaya, akhirnya didatangi oleh semacam, katakanlah malaikat mengatakan, kamu mau betul-betul kaya? Ya, mau kaya. Nah, kamu bisa, setiap yang kamu pegang akan menjadi emas. Wah, hebat. Wah, saya kepingin itu. Apa yang saya pegang jadi emas. Ya udah. Ketika dia akan makan, dia pegang makanan jadi emas, nggak bisa dimakan. Ketika dia ingin memeluk anaknya, anak perempuan yang dia cintai, dia tidak bisa dicintai karena tidak lagi jadi manusia. Nah, ini yang harus kita pikirkan ya, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa orang bisa menjadi begitu tamak? Karena tidak tahu bersyukur. Makanya kita tuh selalu mengatakan alhamdulillah, syukur. Paling tidak kalau kita melihat kita masih makan 2 kali sehari, jangan kita mengatakan, aduh saya nggak lihat ada orang yang barangkali makan cuma sekali sehari. Kalau kita bisa makan sekali sehari, mungkin ada orang yang mungkin sekarang ini di Gaza sana banyak yang tidak makan, yang kelihatan orang-orang yang sudah busuk lapar dan lain sebagainya. Jadi harus tahu bersyukur. Jadi Rasulullah SAW membuat petuah, ya, bahwa kau mau jadi kaya, tahulah orang yang bersyukur. Itulah orang yang paling kaya, orang yang tahu bersyukur. Karena orang yang kaya-kaya itu kita lihat sekarang ini masih saja kalau ada kesempatan ingin untuk menjadi lebih kaya. Dan timbul persaingan antara satu sama lain. Ini yang menjadi masalah. Dan karena adanya kepercayaan bahwa mungkin tidak akan tertangkap karena uang itu bisa membuka pintu, bisa membeli segala-galanya. Ya kita tahulah. Jadi misalnya sekarang ini orang bertanya, ini persoalan hak angket dan lain sebagainya. Kenapa ini seakan-akan ada ganjalan di sana, ada ganjalan di sini? Ya saya pikir salah satu ganjalannya itu adalah Harun Masiku. Kalau dia bisa tertangkap, ini bisa terbongkar. Dan mungkin dia sekarang ini
Mungkin dia sekarang ini berada di satu tempat hanya segelintir orang yang mengetahui dan dia akan digunakan apabila memang datang waktunya. Jadi ini yang kadang-kadang membuat orang tersandra. Ya, ya kita lihat apa yang terjadi dengan Menteri Sosial, salah seorang mantan Menteri Sosial kita. Ya, yang dia korupsi bansos, dia tega untuk korupsi bansos untuk orang miskin. Tidak ada yang lebih keji daripada mencuri dari orang miskin. Iya. Halo? Iya, jadi bagaimana caranya untuk mengatasi? Apakah perlu barangkali hukuman potong tangan bagi mereka yang korupsi? Akan dianggap ini terlalu biadab. Tapi kebiadaban itu tidak pernah dilihat bahwa orang yang melakukan korupsi itu menimbulkan kesengsaraan pada orang-orang miskin. Itu tidak pernah dilihat sebagai itu. Sehingga itu bukan hanya di Indonesia. Di Australia ini pun ada organisasi yang mencoba untuk membuat orang mempertimbangkan, memikirkan nasib korban. Jangan pelaku, tapi korbannya juga dipikirkan. Ini hanya pikir bagaimana untuk membuat sebuah lembaga pemasyarakatan di Indonesia atau di sini penjara yang lebih nikmat, lebih kalau panas ada AC-nya, kalau dingin ada pendiangannya dan lain sebagainya. Ya lebih dalam tanda kutip manusiawi untuk penjahat. Bagaimana dengan korban kejahatan itu tidak begitu dipikirkan. Jadi ini barangkali harus menjadi pertimbangan sekarang ini. Tadi disinggung di awal gitu ya, bagaimana ketamakan orang gitu ya. Ini kan kalau misalkan negara yang memiliki hukum, ya ini harusnya sudah cukup gitu. Kekayaan negara ini dikeruk oleh segelintir ini Bang Nuim, segelintir orang yang tamak gitu di antara ratusan juta warga negara ini. Hukum kan tidak boleh itu kalah sama uang gitu ya. Harus ditunjukkan tuh mata pedang hukum itu harus ada gitu. Ini penikmat pulsa terbesarnya ini orang-orang segelintir saja nih Bang Nuim. Kenapa bisa sampai kita terbentuk seperti ini gitu? Ya, coba bayangkan kasus Bank Century kan ya begitu saja. Kemudian ada kasus EKTP, hanya satu orang yang masuk. Padahal yang terlibat begitu banyak. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah yang satu orang ini menjadi tumbal, menjadi pengorbanan dan barangkali ada imbalan-imbalannya. Jadi kita bertanya dalam hal-hal seperti ini. Kalau tidak ada ketegasan dan tidak pandang bulu siapapun yang melakukan, kalau itu dilakukan dan salah sesuai hukum. Jadi begini, saya mendengar cerita orang-orang itu kalau sekiranya di Indonesia misalnya lalu lintas dan lain sebagainya, ini soal kecil ya. Lalu lintas soal kecil ya. Kalau yang berbuat kesalahan itu adalah orang penting dan dia ditahan polisi melihat lalu polisi malahan minta maaf. Misalnya begini, genap dan ganjil. Ketika hari genap ada mobil ganjil ditahan, tahu-tahu di dalamnya itu orang yang punya dalam tanda kutip pengaruh. Pengaruh karena jabatan, pengaruh karena uang. Maka yang menahan polisi minta maaf. Di sini barusan saja, kira-kira 10 hari yang lalu, kepala Satlantas itu, jadi ibaratnya semacam seorang inspektur jenderal polisi lah di sini tuh, di provinsi. Dia ketangkap di tempat di mana kecepatan maksimal 50 km, dia bawa mobil dengan kecepatan 58 km. Berlebih. Dia tertangkap. Iya, jadi dia tertangkap. Tapi dia berhak untuk mendapatkan pengampunan karena dia belum pernah berbuat kesalahan. Tapi sang polisi mengatakan tidak. Saya harus membayar denda karena telah melakukan pelanggaran. Nah, ini kesadaran seperti ini. Jadi saya teringat misalnya seorang Perdana Menteri yang sangat populer di zaman itu tahun 80-an namanya Bob Hawke. Dia diwawancarai di dalam mobil, dia duduk di belakang, tempat duduk belakang. Dia diwawancarai. Ketika disiarkan wawancara itu di televisi, rupanya ada pemirsa yang melihat ini Perdana Menteri kok nggak pakai sabuk pengaman, langsung dia timbal polisi. Saya baru lihat Perdana Menteri di televisi diwawancara kata dalam mobil tapi nggak pakai sabuk pengaman. Begitu mengetahui bahwa dia telah dilaporkan, Perdana Menteri langsung pergi ke kantor polisi. Ini berapa dendanya, saya mau bayar. Nah, bisakah itu terjadi? Nggak mungkin, karena kita tuh punya, ya ini kan Bapak, nah, seperti yang dikatakan dahulu. Jadi saya suka mengutip ini ketika akan diadakan pemilihan wali kota Solo. Waktu itu masing-masing partai sudah punya calonnya sendiri. Tahu-tahu Gibran
Raka Buming karena Raka mengajukan diri sebagai calon. Iya. Semua menarik diri. Ketika ditanyakan, ya dia kan anak presiden. Tidak bisa. Tidak bisa karena dia anak presiden. Itu jadi mentalitas kita, dia kan anak presiden. Ya mentalitas kita belum cukup. Kita belum bisa menegakkan hukum itu. Oleh sebab itu, kalau sekiranya Angga lihat, kita pintu masuk di gerbang pintu masuk Fakultas Hukum Universitas tertua di Amerika Serikat, itu Harvard University. Di situ tertulis kutipan dari Anissa, bahwa dalam soal kisti, dalam soal keadilan itu, bahkan terhadap diri kamu sendiri pun kamu harus menyampaikannya, biarpun itu merugikan diri kamu sendiri. Itu yang terjadi misalnya di zaman Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicarakan soal ini, orang mengatakan ya jangan bawa-bawa agama dalam soal politik. Ya, bagaimana agama itu kan maunya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini di Mahkamah Konstitusi juga ada kutipan dari surat An-Nisa itu. Tapi kalau hanya kutipan saja tidak dilaksanakan. Ya, sekarang kita lihat bagaimana mantan Presiden Amerika, Donald Trump, diadili, didenda ratusan juta dolar dan sebagainya. Tidak menjadi persoalan bahwa dia mantan Presiden. Baik. Itu ya, dari masalah bagaimana korupsi yang terus-menerus terjadi. Tadi Bang Nuim bilang itu hal yang sudah biasa gitu ya, dia dalam bentuk apapun. Nah, Bang Nuim, dari hal masalah korupsi timah, kita beralih ke ini yang kemarin menggemparkan Indonesia nih, gudang mesiu meledak, Bang Nuim. Ini nggak jauh dari Cibubur, masih daerah dekat Cilengsi sana gitu ya. Beritanya sudah mungkin Bang Nuim sudah baca gitu ya. Iwan Ahmad juga pendengar ini sudah tahu kemungkinan sabotase. Nah, bahkan ada yang menulis begitu, Bang Nuim. Kemungkinan sabotase. Bagaimana gitu ya? Bisa gitu. Kelalaian ataupun keadaan lain. Makanya kan ada istilah sabotase. Ini gudang mesiu ini meledak gitu. Itu dahsyat sekali, memang sangat mengerikan. Iya. Sangat mengerikan, tapi bisa kecelakaan itu terjadi, dan bukan hanya di Indonesia itu terjadi. Di tempat-tempat lain juga bisa terjadi ya, kecelakaan seperti itu. Cuma kita harus memikirkan bahwa sesuatu yang begitu membahayakan dan berbahaya mungkin tidak harus dibangun di tempat di mana di sekitarnya ada penduduk. Banyak warga. Ini kan sekian ratus orang, sekian begitu warga dibawa, ada yang dibawa ke masjid, ada yang dibawa ke tempat penampungan dan lain sebagainya, karena itu sangat berbahaya. Karena ini kan bahan peledak, bahan yang bisa dengan mudah meledak, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Kalaupun itu merupakan satu kecelakaan, itu berarti ada kelalaian ya, di dalam menjaga agar bahan-bahan yang begitu sensitif, yang begitu peka dan mudah tersulut dan mudah meledak. Kita jangan menganggap bahwa nyawa manusia itu begitu murah ya. Itu kan kadang-kadang kasihan orang-orang yang tinggal di sekitar itu. Apakah bahwa tempat gudang itu sudah ada, atau manusia kemudian pindah ke dekat situ, ya itu harus dicegah. Ataukah sudah ada manusia dan dibangun gudang itu, dan itu tidak boleh terjadi sebenarnya. Dan itu terjadi karena mungkin kelalaian, tapi itu juga terjadi di tempat lain. Harus kita akui bahwa hal yang seperti itu juga terjadi di tempat lain, bukan hanya di Indonesia. Tapi ya, karena itu terjadi di dekat daerah penduduk di sekitar itu barangkali menimbulkan pertanyaan, apakah kita tidak seharusnya memikirkan tempat-tempat seperti itu yang sangat mudah dan sangat cenderung untuk bisa terjadi kecelakaan di dalamnya, supaya dibangun jauh dari tempat hunian manusia. Itu yang barangkali perlu dipikirkan. Ini yang menarik kan, jadi 65 ton amunisi ini yang sudah kadaluarsa. Jadi emang rencananya akan dimusnahkan. Mungkin menunggu waktu, ternyata udah musnah duluan, tidak di tempat yang seharusnya lagi. Itu bahaya. Ya, itu bahaya, Angga, karena kita lihat apa yang terjadi di Libanon. Waktu itu bahan kimia yang sudah daluarsa, dan itu berapa banyak manusia yang meninggal, yang tewas. Videonya berapa itu serem banyak banget pas kerusakan kita yang lihat. terjadi. Ya itu, jadi kita mesti memikir ke sana juga, berpikir ya. Ya kadang-kadang barangkali kita menganggap enteng saja, menganggap alah nggak apa-apa. Itu yang berbahaya. Kita harus menjaga. Jadi
mencegah itu kata orang Inggris lebih baik daripada mengobati. Iya. Prevention is better than cure. Mencegah itu lebih baik. Mencegah jangan sampai terjadi. Nah, itu yang adanya agama itu untuk mencegah orang jangan melakukan hal-hal yang nanti bisa mendatangkan kerugian bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Ini kan investigasi ini udah turun, TNI sudah turun gitu ya. Kalau mau dikait-kaitkan dengan politik, agenda setting media, selalu aja gitu kan kalau masyarakat tuh melihatnya ke situ. Ini ada apa gitu, tahu amunisi yang sampai puluhan ton itu meledak gitu. Korbannya cukup banyak ini Bang Nuim. Iya, itu kan sia-sia. Kita mungkin merasa kita kan suka ambil resiko. Jadi kita lihat ambil resiko dalam hal begini. Kita lihat dalam hal yang sangat sederhana. Ketika lalu lintas, kita tidak pernah pada lajurnya. Di antara lajur, kita tidak pernah mengambil apa yang disebutkan sebagai pencegahan. Ini yang celakanya. Jadi kita lihat lalu lintas kita itu semrawut ke sana. Saya terus terang tidak berani. Misalnya kalau di mobil di Jakarta dan sebagainya itu tidak berani karena peraturan itu tidak ditaati. Ini kembali kepada itu. Tidak menaati peraturan, tidak menaati hukum, tidak itu yang menjadi masalah bagi kita. Ini bicara mengenai ini kan puluhan ton amunisi yang sudah kadaluarsa. Saya sih ingin nyambungnya ke alat-alat perang kadaluarsa itu yang ada di seluruh dunia ini. Itu sebenarnya statusnya tuh gimana sih Bang Nuim? Karena kan ada istilah itu dulu pernah ada istilah gitu ya, God of War. God of War ini dia yang megang senjata, dia yang mengatur senjata, dia yang memproduksi, mengalurkan gitu kan. Jadi dia yang menskenario semua gitu. Ini urusan senjata nih Bang Nuim. Berarti dia mengatur perang. Bagaimana Bang Nuim melihat ini nih Bang Nuim? Iya, ini senjata makan tuan akhirnya. Karena ini kadang-kadang kita tidak melihat. Makanya perlu ada kedaluarsa itu. Jadi itu ditentukan batas waktunya. Karena setelah itu dia menjadi bukan lagi senjata, tapi senjata makan tuan. Bukan senjata untuk musuh, tapi senjata untuk menghantam diri kita sendiri. Macam pagar makan tanaman, kata orang kita. Pagar makan tanaman, senjata makan tuan. Ini yang kadang-kadang ya itu kita selalu ini tahu, jangan terlalu takut lah. Itu katanya kamu itu terlalu banci, takut dan lain sebagainya. Bukan. Pencegahan itu lebih baik dari pengobatan. Kalau bisa dicegah itu, kenapa tidak kita mencegah itu supaya jangan itu sampai terjadi. Jadi ini macam apa ya? Ada orang katanya menghampiri Rasulullah SAW. Dia naik unta, dia turun dari untanya, dia langsung datang menghampiri Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Fulan, itu unta kamu kok belum diikat?" "Oh, saya tawakal." "Oh," kata Rasulullah, "ikat baru tawakal." Jadi ikhtiar dulu baru. Nah, ini pelajaran mencegah. Jangan sampai itu nanti unta ngeluyur ke sana kemari, mesti dicari, kita buang waktu, buang tenaga dan lain sebagainya. Pencegahan itu. Jadi arbutha wa tawakkal. Ikat dulu, habis itu tawakal. Nah, itu ajaran Islam itu ikhtiarnya itu ada. Bukan lalu kita janggut terbakar. Ya, kenapa nggak disiram air? Saya berdoa supaya Tuhan menurunkan hujan. Oh, tidak begitu. Nunggu hujan. Itu bukan begitu caranya. Berarti banyak hal yang terjadi, kerusakan, kelalaian, mungkin kurang itu ya, kurang ikhtiar mungkin ya orang kita nih. Ya, itu dia, terlalu pasrah. Istilahnya itu pasrah. Nah, memang itu betul, tetapi seperti dikatakan Rasulullah, kamu ikat unta kamu baru tawakal. Karena itu usaha itu penting sekali dalam ajaran kita, di dalam ajaran Islam. Baik Bang Nuim, ini terakhir Bang Nuim, bagaimana kita sebagai umat gitu ya, memasuki bulan-bulan pekan-pekan akhir di bulan Ramadan ini ada Lailatul Qadar. Nah, ini harapan yang bagi semua muslim ingin sekali mendapatkan malam Lailatul Qadar. Saya melihatnya kesibukan manusia Bang Nuim. Kalau dilihat dari profesinya, seperti kita tuh, ini faktanya, orang yang semakin kaya sebenarnya semakin sibuk, semakin jauh gitu dari rumah ibadah. Karena itikafnya kan di rumah ibadah gitu ya. Lalu orang juga yang semakin miskin juga ada juga mereka yang semakin meratapi dirinya tanpa mendekatkan diri kepada ilahi gitu ya. Jadi
hanya terlihat orang-orang yang itikaf itu betul-betul orang-orang yang solehnya saja gitu, orang-orang yang rajin ibadahnya saja. Sementara sebagian umum manusia itu disibukkan dengan dunianya, tidak ingin mencari keistimewaan Lailatul Qadar ataupun itikaf di masjid. Bagaimana Bang Im melihat fakta bahwa masih banyak umat ini yang tidak peduli dengan Lailatul Qadar dan juga itikaf di akhir-akhir Ramadan? Ini kan masalahnya, kita suka tidak memberikan keseimbangan antara dunia dengan akhirat. Iya. Ada yang hanya mengejar akhirat, melupakan dunia. Jadi seperti yang dikisahkan, diriwayatkan, ada seseorang yang dilihat oleh Rasulullah SAW, boleh dikatakan selama dia tidak tidur itu dia berada di masjid. Tapi Rasulullah bertanya, "Fulan, kamu ini terus-terusan di masjid, jadi makan minum kamu dari mana?" "Oh, saya punya saudara," katanya, adik atau abang gitu. Dia tuh nggak begitu, dia salat, puasa ya puasa, tapi dia ya habis itu dia cari makan gitu. Nah, saya katanya lebih patuh dan tidak, kata Rasulullah. Itu saudara kamu itu yang dia dalam tanda kutip lebih muslim dari kamu. Tidak bisa hanya kamu berdoa dan tidak ada ikhtiar, tidak bisa. Kejayaan Islam itu adalah saling memberdayakan supaya orang itu, jadi perkataan misalnya zakat itu artinya memberdayakan orang yang tidak berdaya supaya dia nanti bisa berdaya dan dia bisa memberdayakan orang lain. Begitu, karena Islam itu tidak menghendaki orang yang hidup terlunta-lunta, berpada-pada, bersyukur, tidak apa, tapi jangan terlunta-lunta, jangan menjadi beban bagi orang lain. Itu makanya perlunya orang itu berusaha. Dan oke, kita mengharapkan Lailatul Qadar, ya, ini khairu min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan dan sebagainya. Tetapi juga itu tidak berarti bahwa kita kemudian melupakan hidup di dunia ini, itu juga tidak bisa. Hidup itu, Rasulullah mengatakan kepada seseorang itu, "Aku ini manusia, aku ini punya istri, aku punya anak, dan aku juga hidup sebagai manusia yang sebagai ayah, sebagai suami, tidak bisa hanya sebagai seorang yang terus-terusan beribadah tapi tidak memikirkan soal dunianya." Pakailah dunia untuk akhirat. Itu selalu dikatakan dalam budaya Melayu Muslim, itu dikatakan angin barat, gelombang barat, perahu layar muatan syarat. Kalau Tuhan ingin selamat, pakailah dunia untuk akhirat. Jadi tidak bisa hanya satu. Islam itu wasatah, ummatan wasatah. Kamu itu penting sekali. Jadi ada perimbangan antara dunia dengan akhirat. Tidak bisa satu saja, hanya dunia saja melupakan, tidak. Lailatul Qadar itu memberikan lebih banyak kepuasan pada jiwa kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar, menemukan pada suatu malam Lailatul Qadar yang lebih tinggi nilainya daripada 1000 bulan. Itu memang untuk diri kita, karena apa? Mensejahterakan diri itu lebih penting daripada memperkaya diri. Belum tentu orang kaya itu sejahtera. Kalau orang kaya itu pasti sejahtera, makanya mereka tidak banyak yang sakit, mesti kalau yang mampu di Indonesia itu satu lagi kan ke Singapura, tidak perlu, belum tentu orang yang bisa mengatakan saya puas dan saya bersyukur bahwa Allah SWT telah memberikan kesehatan kepada saya. Kalau saya diberi sakit, alhamdulillah saya tidak diberikan sakit yang lebih parah daripada itu. Cara melihatnya untuk memberikan kepuasan, untuk memberikan ketenangan pada diri kita sendiri. Karena yang penting itu adalah ketenangan, karena salam, perdamaian. Damai itu kan artinya sejahtera. Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu Rasulullah selalu berdoa untuk salam. Itu memberikan kedamaian. Tapi Rasulullah sendiri tidak pernah berhenti kalau dia sepatunya misalnya rusak, ya dia jahit sendiri, pakaian dia sendiri, dia tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa hanya mengharapkan nanti Allah, tidak, mesti ada ikhtiar. Ikhtiar baru tawakal, tapi ikhtiar yang disertai dengan tawakal. Mensejahterakan diri, ketenangan. Ini yang dicari semua umat manusia sepertinya Bang Nuim ya. Ini semuanya ada dalam Islam sebenarnya, tapi manusia itu selalu mencarinya di hal-hal yang melenakan dan juga hal-hal yang ramai-ramainya saja gitu Bang Nuim. Iya, itulah. Jadi ini persoalan timah ini, Helena
Helena, apalah namanya itu Iya, ya, dia yang suka foto-foto dengan Kaisang dan lain sebagainya, iya kabarnya betul. Helena Lim. Helena Lim sudah mulai banyak podcast yang katanya ditarik. Nah, untuk apa? Itu kan malunya luar biasa. Iya. Kalau orang misalnya orang yang tidak punya, dia kelaparan, anak kelaparan dan dia udah berusaha kerja, dia mencuri, itu Mm-mm. salah. Mm-mm. Tapi orang masih bilang, iya malumlah dia tidak punya. Tapi kalau orang yang sudah punya seperti ini, dan dia Mm. bukan saja ketamakannya itu untuk dirinya, tetapi dia menyebabkan penderitaan pada orang Penderitaan lain orang karena yang lain. diambilnya itu Mm. adalah harta. Ya mesti kami Mm. berapa kali di Australia ini dilihatkan satu acara yang dibuat oleh ABC, Badan Siaran Australia, Mm. yaitu mengenaikan harga kemajuan ini tentang tambang nikel di Indonesia. Begitu Iya. banyak orang yang menderita dikarenakan oleh tambang itu, pembangunan tambang. Jadi ada Mm-mm. seorang tua dengan lugu mengatakan, laki-laki, ya kalau kami mengeluh, kalau kami komplain, wah kami bisa dihajar Pak, begitu. Ada seorang perempuan mengatakan, apa boleh buat, saya terpaksa melakukan hal-hal yang tidak wajar dalam hidup saya demi menghidupi. Jadi artinya dia ya membuat hal-hal yang membawa dosa lah, apa boleh buat, menjadi tukang pijat atau apa semuanya. Dan orang yang menangis mengatakan, kami dijanjikan katanya akan dikirim umrah. Setelah kami umrah, waktu datang itu dipotong katanya dari ganti rugi yang diberikan kepada kami. Jadi kan penipuan. Untuk ya, tapi ya karena nikel itu penting. Belum tentu bahwa hasil nikel itu yang sekarang sedang anjlok harganya, Betul. juga dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Karena kita lihat sekarang timah ini dipakai untuk kesejahteraan 16 orang yang sudah masuk dalam apa ya menjadi tersangka. Jadi bagaimana caranya ini? Apakah perlu hukum yang harusnya lebih berat, tapi dengan adanya revisi terhadap undang-undang KPK yang disetujui oleh Presiden, padahal dilakukan pada waktu di tahun itu tidak termasuk hal ini dalam prolegnas, program legislatif nasional, tapi bisa ditabrak begitu saja. Ditabrak begitu saja. Jadi kan kita melihat, jadi kalau dengan sengaja dilakukan usaha untuk membuka pintu sebesar-besarnya bagi mereka yang melakukan kejahatan dengan harapan kalaupun nanti kedapatan, ya nggak apa-apa lah. Sekarang ini sudah berapa banyak pula pegawai KPK sendiri yang terlibat dalam hal-hal yang tidak terpuji. Ya, mau bilang bagaimana? Nah, itu ada perkataan, siapa yang mengawasi sang pengawas? Ya, siapa yang mengawasi sang pengawas? Itu di dalam bahasa Latinnya. Ya, siapa yang mengawasi sang pengawas? Itu yang penting. Jangan satu pengawas, mesti ada pengawas di atasnya. KPK itu maksudnya untuk mengawasi orang yang korupsi. Tapi KPK itu kemudian mesti diawasi. Ada dewan pengawasnya. Tapi apakah? Ya, itu dia. Itu yang penting. Jadi perlu bagaimanapun manusia itu punya kejujuran. Itu seperti saya katakan tadi. Dikatakan tadi. Bagaimana seorang misalnya Perdana Menteri seperti John Howard yang dianggap 11 tahun dia terpilih terus. Dan terpilihnya secara jujur. Dan dia ditanya, padahal dia sebagai swasta penghasilnya lebih besar daripada sebagai Perdana Menteri. Kenapa kamu mau bertarung mati-matian untuk jadi Perdana Menteri? Wah, supaya bisa mengabdi kepada rakyat. Nah, itu dia. Dan memang dia mengabdi kepada rakyat. Tidak diketahui ada 1 sen pun. Jadi seorang Perdana Menteri Australia pernah, dia punya pesawat. Perdana Menteri ini punya pesawat. Nah, ketika dia akan berangkat dari kota Adelaide di Australia Selatan, mau ke Sydney, itu ya pesawatnya kan tidak penuh. Dia dengan penasehat, pembantu-pembantu, ada kakaknya perempuan mau ke Sydney, ya udah ikut aja gitu. Nggak bisa. Akhirnya ketika sampai di sini dia mesti bayar kepada negara berapa itu ongkos terbang kalau dia naik pesawat komersial dari Sydney, dari Adelaide ke Sydney. Nah, ini bagaimana? Bisakah ini diberlakukan di Indonesia? Iya. Bagaimana ya? Padahal Australia ini tidak. Kitalah negara yang paling sering mengaku kita kan negara hukum. Kita negara hukum. Saya dulu kalau interview Profesor Sahetapi, dia ketawa setengah mati. Kita negara hukuman, Bung. Bukan negara hukum. Nah, itu benar atau tidak? Walau ya bagaimana? Baik, luar biasa nih Bang Nuim. Ini mudah-mudahan Ramadan kita khusus bagi orang-orang yang
beriman dan bertakwa ini menjadi benteng bagi kita untuk selalu berbuat baik ya Bang Nuim ya, lalu tercegah dari hal-hal yang munkar ya Amin. Bang Nuim ya. Amin. Semoga Bang Nuim Iya. selalu sehat Bang Amin. Nuim. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Amin. Ini masih Insya Allah. di Ramadan Mohon doanya. pekan depan ya. Baik. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.